Shalom Bapak Ibu Jemaat GPI Anugerah dimanapun Bapak Ibu Jemaat berada. Kita percaya penyertaan Tuhan tetap sama walaupun sekalipun kita tetap berada di dalam ibadah online. Tetap sukacita Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, amin. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah gunung batu setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan Yesus, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, dalam pujian penyembahan kami Engkau Allah Yesus yang bertahta Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita lebih sungguh lagi pada pagi hari ini. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji-Mu Yesus. Amin Tuhan. Keajaiban kasih-Mu, Engkau penghibur kami Yesus. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi ya Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Oh Yesus, nama-Mu kami bersuka Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti amin Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Hey, hey. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Tuhan, setiap hari kami memuji-Mu Yesus. Kau penghibur kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yeah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Mendengar nama-Mu Yesus, kami bersuka Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti amin Tuhan. Yeah. Nyanyi dan bersoraklah.
Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelor. Amin Bapa. Mendengar namamu Yesus, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang tiada janji, tiada janji seperti yang tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, tiada janji sepertimu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab hanya namamu yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, oh Tuhan. Yes Tuhan, hanya bagimu segala pujian, kemuliaan Tuhan. Yeah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat dengan segenap hatimu. Yes, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala puji. Amin Tuhan. Oh, selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Oh yes Lord. Sebab hanya bagimu Tuhan Yesus pujian serta syukur kami. Kami percaya Tuhan hari ini ada kemenangan. Hari ini ada mukjizat untuk setiap kami Bapa. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Mari kita mengangkat pujian kita. Mari masuk gerbangnya. Come on. Yes. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Oh yes Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selamanya. Yes, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
syukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. amin Tuhan. Wow, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Saya mau dengar suara jemaat katakan, sebab Tuhan Dia baik. Amin Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan, terima kasih. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan, oh Yesus, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes. Masih semangat jemaat? Kita mau sambung pujian, kita bangkit serukan nama Yesus. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, mata benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Yes. di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Amin Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Nama Yesus, nama Yesus, di atas. Nama Yesus, Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Sebab Engkau Tuhan Maha Besar Yesus. Bersama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan Maha Besar
dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Katakan kuasanya. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin Yesus. Kuasa Allah kita dahsyat, amin. Menghancurkan segala musuh. Kita gak perlu takut sebab ada Tuhan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Sekalipun keadaan menakutkan Tuhan, tapi kami percaya gadamu dan tongkatmu itu yang bersama-sama dengan kami Tuhan, menyertai setiap langkah kami Yesus. Bapakku datang dan berserah. Kami nyatakan Tuhan, Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Yes. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel Yesus. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah Yesus. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau Yesus sempurna. Engkau cahaya bagiku. Kau kuatkan. Amin Tuhan. Oh Yesus. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Amin Yesus. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes Tuhan. Mari kita mau panggil Dia. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, amin. Engkau Allah beserta. Dengan imanmu katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Yes Tuhan Immanuel. Oh, Engkau. Yes, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh Yesus Tuhan, Engkau besertaku Tuhan. Immanuel, amin Tuhan. Engkau Allah besertaku. Amin. Kau
kasih Yesus. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Kau kuatkan aku bertahan. Ya Tuhan, Kau harapan kami Tuhan. Di dalam setiap kesesakan Yesus. Amin. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel, Yesus. Engkau Allah Immanuel. Hey, hey. Kau Allah yang setia Tuhan. Allah yang menunjukkan setiap kasih-Nya pada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan Bapa, Kau tunjukkan kasih setia, oh Tuhan. Amin Yesus. Kau setia, Kau mulia. Mari dengan imanmu katakan, Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan. Pada hambanya persilakan. Setiamu, Kau menyediakan Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin Yesus. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kalau pagi hari ini kami masih bisa beribadah sekalipun online itu karena kemurahan anugerah. Terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan telinga kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berkarya dan beracara pada pagi hari ini. Biar kuasa Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang ada di rumah, yang ada dimanapun saja. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita bisa beribadah sekalipun online itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan.
Ya, ada banyak orang yang tidak bisa ibadah, tetapi kita masih bisa ibadah lewat online. Itu satu anugerah Tuhan, satu ucapan syukur kita kepada Tuhan kalau kita masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan dengan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri ini sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring akan Tuhan. Karena apabila kita tidak bisa menguasai diri kita dalam pengiringan akan Tuhan, maka akan fatal akibatnya. Oleh sebab itu kita mau belajar firman Tuhan. Yang pertama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Esau memandang hak kesulungan dengan begitu ringan dan begitu rendah. Apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan adalah berkat Tuhan, baik berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Itu berkat yang luar biasa, saudara. Ya, berkat daripada kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, itu adalah hak kesulungan yang sangat-sangat luar biasa. Dan itulah yang harus saudara dan saya jaga di dalam kehidupan kita. Jangan seperti Esau, memandang ringan, memandang rendah akan hak kesulungan, karena dipikirnya hak kesulungan itu tidak ada artinya apa-apa. Padahal hak kesulungan itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Esau tidak menguasai dirinya. Karena apa? Karena perut, saudara. Ada banyak orang yang saat ini, orang-orang Kristen yang tidak menguasai dirinya karena perut, ya, karena lapar. Sehingga tidak sedikit banyak orang-orang Kristen yang menjual hak kesulungannya. Karena apa? Karena tidak bisa menguasai dirinya, seperti Esau, memandang rendah hak kesulungan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai kita memandang rendah hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah hak keselamatan. Ada banyak orang yang memandang ringan tentang pengorbanan Kristus, tentang keselamatan. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau menghormati pengorbanan Kristus. Dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menembus saudara dan saya. Dan kasih kemurahan anugerah Tuhan itu diberikan kepada saudara untuk saudara bisa diselamatkan. Mari kita mau menghargai dari apa yang Tuhan kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti Esau, tidak menghormati dan tidak menghargai kasih kemurahan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia menjual hak kesulungannya. Jangan sampai saudara-saudara menjual hak kesulungan, yaitu kasih kemurahan anugerah Allah yang telah saudara terima dari Tuhan. Mari kuasai dirimu, saudara. Di tengah-tengah pandemi ini kita mau menguasai diri kita untuk kita terus berjalan di dalam kasih kemurahan Tuhan. Nah, yang kedua saudara, kita mau belajar di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel pasal yang
ke-11, saudara. Ayat yang ke-2. Sekalipun peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri orang Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia perempuan itu dan datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu berseru, baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikianlah aku mengandung. Yang kedua, saudara, penguasaan diri terhadap nafsu seks. Banyak orang-orang Kristen, saudara, yang tidak bisa menguasai dirinya tentang nafsu seks. Ya, itu tentunya bukan hanya untuk laki-laki saja, saudara, tetapi ini berlaku juga untuk perempuan. Ya, ada banyak laki-laki yang suka jajan, istilahnya begitu ya, saudara-saudara, gue yang kekasih di dalam Tuhan. Kenapa? Karena nggak puas dengan istrinya, sehingga dia cari perempuan lain untuk memuaskan nafsu seksnya. Nah, ini banyak terjadi, saudara, di dalam rumah tangga. Dan bukan hanya untuk lelaki, ada banyak ibu-ibu juga, saudara, ya, memanggil berondong-berondong untuk memuaskan nafsunya. Sehingga di dalam keluarga, saudara, terjadi suatu hal kekacauan. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai dirinya dengan seks, sehingga percabulan, perzinahan, bahkan lebih lagi, saudara, dari dosa daripada perzinahan dan percabulan itu panjang, runyam akibatnya, saudara. Ya, karena dengan dosa percabulan, dosa perzinahan ini akan masuk ke dosa bohong. Ya, pasti, saudara, ya, bapak-bapak akan banyak bohong sama istrinya. Ya, dikatakan dia mau lembur, kerja lembur, oh dia mau meeting, padahal meetingnya bukan dengan bos-bos atau dengan bawahannya, tapi dengan selingkuhannya, saudara. Ya, banyak terjadi hal-hal seperti itu, saudara. Ya, ada banyak juga ibu-ibu ya yang ya katakan kepada suaminya dia mau berjanjian dengan teman perempuannya, ternyata dia berjanjian dengan berondong, saudara. Ya. Nah, terjadi, saudara, ya, kebohongan-kebohongan, dan bukan hanya dosa kebohongan, ya, tapi dosa daripada pembunuhan. Demikianlah, saudara, kalau saudara bisa melihat cerita daripada Daud dan Batseba ini, saudara, itu runyam, saudara, sampai kepada keturunan Daud terjadi, saudara, pertengkaran yang sungguh hebat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan main-main dengan dosa percabulan, perzinahan, karena akan menghancurkan keluarga kita, bahkan menghancurkan keturunan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, para bapak, para ibu, kaum muda, untuk kita bisa menguasai diri kita, terutama di dalam hal seks ini, saudara. Ya, ada banyak orang yang tidak bisa menguasai seks sehingga jatuh di dalam dosa yang sangat-sangat menjijikan, dan itu tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau belajar lagi, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, sesudah terjadilah hal yang berikut
Nabot orang Yezreel mempunyai kebun anggur di Yezreel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggur itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada pemberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yezreel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apakah sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yezreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau tidak suka, aku akan memberikan kebun anggur kepada sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas raja Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yezreel itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara baca terus, saudara, cerita ini, saudara, di mana Ahab dan istrinya Isabel itu membunuh Nabot. Karena apa? Tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa? Keinginan. Ada banyak orang yang tidak bisa menguasai keinginan dalam hatinya, ingin sesuatu sehingga menghalalkan segala cara. Nah, ini saudara-saudara yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita, karena tidak bisa menguasai dirinya. Sebagaimana Ahab dan Isabel tidak bisa menguasai dirinya karena keinginan. Dia memaksakan keinginannya. Dalam hukum Taurat, jangan kita mengingini harta orang lain. Tetapi Ahab ini mengingini harta orang lain, dan seharusnya istrinya itu mengingatkan, oh itu melanggar firman Tuhan. Tetapi istrinya malah mendukung apa yang diinginkan oleh suaminya. Suami istri ini sepakat, tetapi sepakat yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, istrinya mengambil satu tindakan, ya, mengambil satu kuasa dari suaminya, dan pendek ceritanya, saudara, Nabot dibunuh, dilempari oleh batu, dan akhirnya Nabot itu mati, saudara. Kenapa? Karena suami istri ini tidak menguasai dirinya di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Akibatnya fatal. Mereka jatuh di dalam dosa. Dan itulah suatu kekejian bagi Tuhan, karena mereka tidak bisa menguasai dirinya. Nah, kita belajar lagi, saudara, di dalam Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal ayat 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-13, saudara. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan bacakan ayat yang mulai ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberikan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka,
Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Musa adalah terkenal orang yang lembut hatinya. Tetapi ketika Musa menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sudah melihat bagaimana kuasa Allah, mujizat Allah terjadi di dalam kehidupannya dengan mata kepalanya, tetapi bangsa ini tetap tegar tengkuk, ya, sehingga bangsa ini selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau saudara bisa baca di dalam Bilangan 20 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4 ya saudara. Di situ bangsa ini bersungut-sungut ya kepada Musa. Sehingga Musa yang terkenal lembut hatinya itu menjadi emosi saudara. Ya. Nah ini saudara, penguasaan diri terhadap emosi. Banyak orang yang saat-saat sekarang ini di akhir ini, apalagi dengan pandemi ini saudara, banyak orang tidak bisa menguasai amarah, emosi. Ya. Emosinya tinggi. Kenapa? Karena pandemi. Ya, mungkin ya saudara pekerjaan. Mungkin karena nggak ada uang. Ya, ada banyak ya pemikiran-pemikiran yang membuat emosi. Ya, sehingga tidak bisa menguasai dirinya, lepas kontrol saudara. Ini Musa yang lembut hatinya bisa lepas kontrol. Yang Tuhan katakan, firman Tuhan kan katakan, tetapi dia bukan mengatakan, malah memukul. Ya, sehingga saudara terjadi satu kesalahan yang fatal terhadap Musa dan Harun, saudara. Nah, saudara, kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1, 2 Petrus pasal 1, saudara, mulai ayat yang ke-5. Justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya sudah dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam hal yang keempat ini, saudara, mari kita kuasai emosi kita. Ini tentang penguasaan diri, saudara. Sehingga penguasaan diri ini membuat kita, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, gara-gara emosi yang tidak terkendali, saudara, membuat kita, dikatakan firman Tuhan, tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, yaitu menjadi buta dan picik. Ya, akibat kita tidak bisa menguasai diri kita, sehingga tindakan kita menjadi buta, menjadi picik. Sebagaimana Musa, saudara, Musa menjadi picik, menjadi buta. Karena apa? Karena amarah, emosi yang tidak bisa dikendalikan, sehingga itu akan menjadi batu sandungan
bagi orang-orang Kristen, bagi saudara dan saya. Ketika kita tidak bisa menguasai amarah kita, itu akan banyak dilihat orang-orang di sekitar kita. Sehingga amarah yang tidak terkendali itu menjadi buta dan picik, dan itu menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas di situ dikatakan ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh, jangan terpancing dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebagaimana Musa terpancing dengan situasi kondisi yang ada, sehingga Musa jatuh di dalam dosa karena Musa tidak bisa menguasai dirinya, menjadi buta dan menjadi picik, dan itu menjadi batu sandungan. Firman Tuhan, berusaha sungguh-sungguh untuk saudara bisa menguasai dirimu. Dan itu akan diberikan oleh Tuhan satu hak yang penuh. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 11. Dan dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang sepele penguasaan diri itu adalah hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan orang yang percaya. Apabila saudara tidak menguasai dirimu di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Tapi kita masuk ke dalam kerajaan surga ketika kita bisa menguasai diri sendiri. Maka Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-11, demikianlah kamu akan dikaruniakan hak yang penuh untuk saudara dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kita mampu menguasai diri kita di dalam kehidupan kita, supaya melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan dengan kita mampu menguasai diri kita. Nah, yang kelima saudara, bagaimana untuk kita bisa menguasai diri kita? Ini hal yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya saudara-saudara dan saya bisa menguasai diri kita? Kita mau belajar di dalam Galatia pasal yang kelima. Saudara nanti baca di rumah ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Tapi saya akan bacakan saja di dalam ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa milik Kristus Yesus ialah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baik lagi hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bagaimana saudara-saudara dan saya bisa menguasai diri kita? Alkitab mengajarkan kepada kita untuk saudara tidak hidup di dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya, di mana saudara dan saya harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa menguasai diri kita. Tetapi kita saudara dan saya memberikan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang memimpin kita, maka akan keluar buah roh, yaitu penguasaan diri. Nah, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-4, ini hal saya yang penting sekali saudara di dalam kehidupan kita, untuk saudara dan saya bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-21 mulai. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Demikian Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, untuk kita bisa menguasai diri kita, mari hidup kita dipimpin oleh roh. Dan untuk kita hidup bisa dipimpin oleh roh, mari kita bangun penyembahan kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan, karena Allah itu roh. Dan ada dua hal yang saudara harus garis bawahi. Yang pertama adalah menyembah di dalam roh dan kebenarannya. Kita tidak bisa hanya menyembah di dalam roh saja tanpa kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayo kita sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau taat kepada Tuhan dan kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka saya percaya penguasaan diri ini akan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga di mana kita berada kita bisa menjadi berkat. Ya, ayat terakhir di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, saudara bisa baca nanti di dalam Galatia 5 ayat 22. Ya, itulah buah roh. Ya, terdapat di situ penguasaan diri. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuasai dirimu di pandemi ini, supaya lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kalau pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami diajar pada pagi hari ini untuk kami bisa menguasai diri kami, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami Tuhan untuk membangun hidup kami, untuk hidup di dalam pimpin oleh roh, dan kami membangun hidup kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, beracaralah, berkaryalah di dalam hidup kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu tolong kami, berkaryalah di dalam hidup kami, beracara di dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati usaha kami Tuhan, menolong segala apa yang kami lakukan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati kepala sidang kami, berkati bangsa negara kami, biar bangsa Indonesia boleh bertaubat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Berkati pemerintahan Jokowi, berkati tim medis semuanya Tuhan, turut campur tangan, Engkau yang tolong Bapa. Kami menyerahkan Tuhan hamba-hambamu, umatmu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan selaku orang percaya berhidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kasih Tuhan, terimalah berkat daripada cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, menyertai saudara sampai mana Tuhan yang sudah datang yang kedua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.